Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Ani Purwati. Saya Heriadi. Dan saya Wahyuni. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang komoditas karet dari hulu ke hilir dari mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan. Karet memiliki nama latin Hevea brasiliensis Moll. Tanaman karet termasuk famili Euphorbiaceae atau tanaman getah-getahan. Dinamakan demikian karena golongan famili ini mempunyai jaringan tanaman yang banyak mengandung getah atau lateks, dan getah tersebut mengalir keluar apabila jaringan tanaman terlukai. Tanaman karet merupakan tanaman industri. Indonesia adalah negara terbesar kedua dalam hal penghasil karet dan memiliki luas lahan karet terbesar di dunia. Sekitar 84% dari kebun karet yang ada di Indonesia dimiliki oleh perkebunan rakyat. Pada tahun 2005, rata-rata panen pohon karet di Indonesia adalah 862 kilo per hektar per tahun. Hal ini sangat berbeda dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India yang telah mencapai lebih dari 1000 kg per hektar per tahun. Sejarah tanaman karet. Tanaman karet pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1864 pada masa penjajahan Belanda, yaitu di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi. Selanjutnya dilakukan pengembangan karet ke beberapa daerah sebagai tanaman perkebunan komersil. Budidaya tanaman karet membutuhkan perawatan dan manajemen yang baik agar tanaman tumbuh optimal dan menghasilkan getah karet yang berkualitas. Penting juga untuk menjaga kesehatan tanaman dengan melakukan pemantauan terhadap serangan hama dan penyakit serta memberikan perlakuan yang sesuai. Perawatan tanaman karet mencakup beberapa langkah yang perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan pertumbuhan dan produktivitas yang optimal adalah sebagai berikut. 1. Penyiangan gulma. 2. Pemupukan. 3. Penyiraman. 4. Pemangkasan. 5. Pengendalian hama dan penyakit. 6. Pemeliharaan drainase. 7. Pemeliharaan tajuk. 8. Perlindungan dari kondisi cuaca ekstrim. Sektor industri yang menggabungkan petani dan industri di dalam satu sistem. Agroindustri melibatkan proses pengolahan bahan baku pertanian seperti tanaman dan hewan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomis tinggi seperti makanan, minuman, tekstil, bahan baku, pupuk, dan obat-obatan. Tujuan utama agroindustri adalah meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan menstabilkan pasokan pangan. Agroindustri juga berkontribusi terhadap pengembangan daerah pertanian dan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data statistik perkebunan Indonesia, komoditas karet 2014-2016, luas areal dan produksi karet menurut status pengusahaan dan keadaan tanaman tahun 2010 sampai dengan 2015. Perkebunan karet banyak tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, di mana data pada tahun 2014 masih angka sementara atau preliminary, dan data tahun 2015 masih angka estimasi atau estimation. Perkebunan karet tidak hanya diusahakan oleh perkebunan besar milik negara, tetapi juga diusahakan oleh swasta dan rakyat. Tanaman karet tumbuh dengan baik pada daerah tropis. Daerah yang cocok untuk tanaman karet adalah zona antara 15 derajat lintang selatan dan 15 derajat lintang utara. Bila ditanam di luar zona tersebut, pertumbuhannya agak lambat sehingga memulai produksinya pun lebih lambat. Tanaman karet tumbuh optimal di dataran rendah, yakni pada ketinggian sampai 200 meter di atas permukaan laut. Makin tinggi letak tempat, pertumbuhannya makin lambat dan hasilnya lebih rendah. Ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut tidak cocok lagi untuk tanaman karet. Harga karet merupakan hal yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan permintaan pasar. Perkembangan harga karet seringkali mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2017, harga karet mengalami penurunan secara signifikan. Selanjutnya, pada tahun 2018, harga karet mulai mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan. Tahun 2019, harga karet mengalami penurunan yang signifikan.
Selanjutnya, tahun 2020, harga karet mengalami penurunan akibat potensi komoditas karet merupakan simbol dari ekonomi hijau dan praktis berkelanjutan karena memiliki potensi untuk menguasai bahan sintetis dan bahan baku fosil dan juga berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.